pas banget malam Jumat. Bawah tempat dia tidur itu ada benang putih. Aku nggak bisa gerak. Aku nggak tahu itu kunti atau apa, tapi gede banget. Makanya tadi saya bersikuku mau lihat tuh sama siapa. Itu tuh ada orang. Enggak, aku sendirian. Gue pikir tuh Tadi tetangga. bolak-balik. Tapi kalau misalnya gue bilang rumahnya rame, takut nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita balik lagi, wabarakatuh. Mpok. Saya balik lagi. Iya. Kemarin Mpok katanya sendiri ya. Sekarang udah saya temenin lagi. Kemana sih kemarin pakai acara lampu bergoyang? Mpok katanya kemarin horor banget ya, spooky banget ya Iya, katanya. padahal rumahnya tuh rumah biasa, rumah modern, Cep. Ini nggak kalah serunya juga. Kemarin kan ngedatangin langsung ke rumah ya kan? Iya. Nah sekarang berhubung orangnya jauh, jadi kita nanti mau via Zoom. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tau dulu. Namanya tuh Maulida. Maulida. Jadi Maulida ini punya pengalaman yang bisa dibilang horor dan itu di rumahnya juga. Jadi kemarin rumah, sekarang kita rumah lagi dan ini kita mau denger ceritanya. Tapi gue kasih tau dulu ya. Oke. Kenapa horor? Awalnya dia nggak percaya namanya horor-hororan. Terus dia bilang ke temennya, ngapain sih takut sama gitu-gituan? Kan kita lebih sempurna dibandingin makhluk itu. Benar banget. Padahal benar. Terus tiba-tiba katanya menurut pengalamannya dia pulang kerja nih, pulang kantor dan kejadiannya tuh nggak biasanya karena dia pulang lebih cepet. Terus kalau cewek kan biasanya ada halangan. Dia langsung tidur tuh, jadi nggak sholat dulu dan segala macamnya lah, nggak bersih-bersih lah, dia tidur. Jadi katanya pas lagi dia tidur, itu dia mimpi dan mimpinya tuh enggak banget. Dia mimpiin bokapnya, mimpiin adiknya, mimpiin nenek. Pokoknya dari situ udah mulai janggal menurut dia. Dan ternyata setelah dia kebangun, itu tuh kayak masih mimpi. Tapi buat lebih jelas ya, kita undang si Maulida Nah, itu. untuk bercerita langsung. Mama susah banget ngucapin namanya. saya kalau sama Pak. cewek grogi kok. Eh, Halo Maulida, Halo. lagi di mana? Halo. Di rumah. Maulida, langsung aja deh coba ceritain. Kenapa sih, gimana sih ceritanya kok bisa tiba-tiba ngalamin hal yang kayak begitu gitu? Awalnya sih emang kayak gitu ya, yang tadi diceritain udah bener. Aku bilang sama temanku karena dia nakut-nakutin aku dan ya gitu deh, aku sebel aja sama dia gitu, jadinya aku ngomong kayak gitu kelepasan. Nah terus waktu itu aku pulang kantor itu aku udah sempat bersih sebenarnya. Terus waktu itu pakai masker sheet. Itu abis maghrib dan nggak bermaksud pengen tidur, cuman tiduran sambil nunggu masker kering gitu kan. Jadi itu cuman bener-bener cuman beberapa menit gitu loh. Nah waktu itu aku dimimpiin sama ayahku. Itu di sebuah bangsal rumah sakit gitu. Emang sebelum aku ke Depok itu ayahku dirawat di rumah sakit itu di Jogja. Jadi aku nungguin dia emang. Nah waktu itu aku mimpiin kejadian semacam itu lagi gitu loh. Tapi waktu itu aku sekeluarga berempat ada di ruangan itu semua. Jadi ada ayahku, ibuku, adikku sama aku. Nah tiba-tiba ayahku panik gitu, awas gitu, awas apa? Pada panik semua gitu. Terus adikku dia posisi tiduran di bed rumah sakit tapi nggak dipakai gitu kan, nggak dipakai. Nah gitu bawah tempat dia tidur itu ada benang putih, benang putih yang belum dipakai gitu loh. Nah sampai situ aku kebangun agak kaget gitu sih. Nah dari situ kejadiannya berawal gitu. Aku nggak bisa gerak. Pas mandang ke kanan, ini kan ada kaca gede. Kacanya itu kayak berair gitu, jadi kayak bergelombang gitu, kayak pokoknya permukaannya udah kayak air banget gitu deh. Nah sebenarnya kan aku ngadepnya ke sana. Matanya walaupun nggak bisa lihat langsung, tapi ngelirik gitu tuh ada sosok itu di belakang aku. Sosok hitam gitu. Itu kan pas banget malam Jumat. Jadi masjid yang dekat rumah aku tuh lagi nyetel pengajian gitulah gitu. Terus tetangga aku juga waktu itu tuh lagi ngomel-ngomelin anaknya. Itu kedengeran semua. Tapi ada suara yang nyampur dari dunia lain gitu loh. Jadi di atas langit-langit rumah aku itu ada kayak anak kecil banyak banget gitu lagi mainan. Jadi lari-larian sambil teriak-teriakan gitu. Jadi emang sebenarnya maghrib itu emang nggak boleh tidur ya, Pak? maghrib itu
portal, waktunya pergeseran yang dibilang, makanya kan ketika kita waktu subuh tuh sebenarnya sudah jatuh di antara dua tanduk setan itu, ketika matahari terbenam itu kan nggak boleh melaksanakan sholat di waktu itu, karena kan seperti melakukan menyembah setan, karena kan posisinya dua ufuk itu. Nah, berlaku juga sama maghrib. Nah, setiap waktu pergeseran matahari kalau nggak salah makanya waktu beberapa ilmu hitam gitu dilakukan biasanya pada waktu duha. Jadi kalau kita pas sholat duha kayak jam 8 itu, beberapa ritual-ritual ilmu hitam itu juga dilakukan di jam itu. Sama kalau maghrib, kenapa makanya orang tua zaman dulu tuh bilang ya, karena memang pas maghrib itu mereka berkeliaran. Oke. Terus boleh tahu lagi ada cerita yang paling Maulida takut banget, itu cerita yang apa? Setelah kejadian itu aku beberapa kali dipanggil sama ibu aku sih suruh pulang, katanya ada yang ngikutin gitu. Cuman Kenapa lampunya goyang-goyang? Ini kedua kali nih. Kita harusnya ngobrol sama narasumber kita. Iya, tapi yang Tapi ternyata di ngegangguin. sekitaran sini tuh kita digangguin sama sekali tadi. Nah, ini udah mulai lagi nih. Jadi tadi Umi digangguin, sekarang sebelahnya. Terus sekarang lampu nih, lampu juga ternyata dari tadi goyang-goyang. Kita baru ngeh. Sorry, Maulida, kita terusin lagi. Sebenarnya kalau di sini Maulida itu tinggal rumah atau ngekos sih? Kok disuruh pulang sama ibunya ke rumah? ini rumah tante aku, tapi nggak dipakai, jadi aku Oke. pakai. Jadi emang Tapi di situ ada keluarga. Tinggalnya sama Tinggalnya siapa? bareng tante. Enggak. Sendiri. Maulida sekarang Enggak, ngerasa nggak apa? ada kucing. Panas doang sih, gerah aja gitu. Emang lagi hujan kan. Kita masih lanjut cerita Maulida. Makanya tadi saya bersikuku Maulida tuh sama siapa? Karena kita sebelum mulai, tadi kan Maulida mulai nih ngecek, itu tuh ada orang. Enggak, aku sendirian. Tapi memang nggak penakut ya? Aku emang agak nekat ya. Jadi tuh kalau yang masalah kayak gitu juga ya udah, yang penting dia nggak ganggu gitu loh. Nah pas itu dia ganggu, makanya aku aduh gitu. Kalau misalkan kalau di kantor sendirian nih, terus kalau ke toilet yang serem gitu sendirian, aku sih berani aja gitu loh. Cuek aja ya. Aku sih berkeyakinan ya udah sih, aku aku berkeyakinan baik ya, nggak bakalan digangguin. Ya mungkin karena yang waktu itu emang karena keceplosan aja gitu. Cuman kalau yang di rumah aku nggak tahu sih kenapa. Tapi kalau misalnya gue bilang rumahnya rame, takut nggak? Rumahnya dia tuh udah kayak asrama putri, banyak kan perempuan. Ini kalau boleh tahu sejak kapan Maulida itu sensitif? Sejak ngomong yang mau kayak gituan mah nggak usah takut itu. Di kantor lama pun digangguin, cuman efeknya nggak ke aku, efeknya ke teman. Waktu itu ada 2 yang keserupan karena aku ngomong kayak gitu juga. Nah sebelum itu, ya Tapi yang sebelum itu di bolak-balik rumah, belakangnya sebelum itu di rumah 2 dia kali. tuh dari tadi perempuan loh. Enggak, tadi tuh yang gue lihat pertama rambutnya panjang kok. Iya. Oh, Gue itu? juga ngeliat itu dari Gua tadi pikir tuh itu makin lama tuh kakaknya. makin jelas. Gue pikir itu Ada kakaknya. bolak-balik. Tapi kalau gue ngeliatnya posisinya udah lebih boleh bolak-balik. muter? Yang sekarang Maulida rasa tuh apa? Ini kan kalau menurut Empok, itu udah sering banget ada yang lewat-lewat di belakangnya Maulida. Itu Maulida ngerasain nggak? Tapi nggak ngeganggu kan, Pok? Tapi lihat Maksudnya? gak sih ada yang ngikutin aku gitu? Oh, yang nempel maksudnya? Hei, kan gue bilang apa? Maulida denger? Aman udah? Ada di tengah. Masih aman ya? Ini udah terusin nih, kita terusin. Oke? Oke. Ya, itu dia ya. Yang nempel, ada yang nempel di dianya. Udah ada 3 Oh. orang yang Dia udah antara mau masuk tapi dia masih setengah-setengah. Emang dari gayanya udah kayak gitu. Makanya disuruh ibu untuk pulang ya ke Jogja ya. Iya, udah 3 orang yang bilang aku ketempelan gitu. Iya. Aku diliatin di rumah Jogja itu 2 kali. Yang satu yang itu, yang satu aku nggak tahu itu kunti atau apa, tapi gede banget. Dia duduk, posisinya duduk tapi gede banget. Mungkin kalau dia berdiri itu 3 meter ada kali ya. Dan emang suka bikin ribut katanya. Aku nggak ngerti juga soalnya aku kan nggak bisa lihat. Ini soalnya cara ngomongnya dia tadi beda, yang dia ketawa-tawa itu Iya, beda. ketawa-tawa tadi. Ketawanya beda. Itu beda. Ketawanya tuh bukan dia sama. Yang bilang Maulida ketempelan siapa aja, dan
boleh tahu nggak, bilang nggak yang ngasih tahu itu bilang nggak kalau dia tuh ketempelan apa? Yang ngasih tahu kan pertama temannya ibu. Aku udah sempet ngobrol sama dia. Oke. Tapi aku cuma dikasih minum apa gitu. Terus aku nggak minum karena aku emang orangnya nggak begitu percaya gituan gitu loh. Ya oke. Yang kedua itu temannya ibu juga, cewek tapi itu kayak guru spiritual gitu deh. Bilangnya sih kalau mau sembuh, kalau mau nggak diikutin lagi harus pulang gitu. Tapi aku masih takut aja gitu loh, takut diapa-apain, takut diruqyah dan proses-prosesnya gitu kan, aku takut aja gitu. Nah yang ketiga ini teman kantor orang IT gitu deh, orang IT lagi ngebenerin printer, tiba-tiba bilang itu yang ngikutin lu galak amat gitu. Oh iya. Tapi aku nggak tahu. Galaknya. Langsung connect tuh. Nih, sorry nih, saya nanya ya. Ini galaknya Ya. itu nggak mau dikeluarin atau dia nggak mau ada orang lain yang memiliki dia. Dia nggak mau dikeluarin. Dan dia mempengaruhi, di si makhluk itu mempengaruhi si mau Iya, sangat. biar dia nggak diruqyah itu. Dan dia itu pasti pengaruh sama kesehatannya dia deh. Kesehatannya kenapa? Keganggu, entah itu dia sering pusing atau apa. Oh iya, bener nggak? Sering pusing atau batuk atau flu atau apa gitu atau meriang? Kalau tanggal tua. Dia sering Iya, sakit pusing. kepala. Aku sering Pusing. Iya, berkaitan tuh. Oh, tanggal tua ya terutama. Sering. Dia tuh disuruh pulang sama ibunya. Sebenarnya bukan mau diruqyah, Dia baik. kayak dibalikin lagi, dipulangin. Oh jadi ngikutnya dari Jogja? Entah, nggak tahu ya, aku nggak tahu dari mana ya. Oh iya? Pokoknya, Oh pokoknya harus dibalikin ke sana. Ini ada yang narik-narik ya dari tadi di antara mereka berdua nih. Maulida, sebentar ya, soalnya di sini keadaannya... Maulidanya mana? Maulida? Aku teriak-teriak nanti kalau teriak-teriak mengeluarkan sesuatu yang tidak pantas. Ini bukan dia nih, ini bukan dia. Iya nih, di sini udah mulai. Udah mulai ya? Soalnya udah Oke. mulai. Soalnya dari dulu PDKT kalau ada yang nyakitin dikit gitu pasti kecelakaan, nggak ngerti ya.